Kasus dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Rizky Bilar memang menjadi kabar terhangat dan meraih banyak rasa simpati. Bagaimana tidak, diduga menerima berbagai kekerasan fisik seperti didorong, dibanting hingga dicekik di bagian leher hingga berujung jatuhnya Lesti ke lantai. Kasus dugaan KDRT ini pun menuai banyak reaksi dan juga kecaman dari masyarakat luas hingga selebriti tanah air. Lantas, bagaimana tindakan KDRT menurut pandangan hukum Islam? Dan benarkah pula menurut hukum Islam jika korban KDRT berhak untuk meminta jalan perceraian? Berbeda dengan banyak reaksi dari masyarakat luas hingga para selebriti di tanah air yang menyuarakan dukungannya kepada Lesti untuk menuntut haknya bercerai. Ayah angkat Bilar, Izhar Willendra, tidak menginginkan jalan tersebut diambil menantu anaknya Lesti Kejora. Hal yang sama pun juga disampaikan oleh Yudi Revan, kakak Bilar, dalam keterangannya kepada awak media. Lantas, apakah alasan di balik keinginan tersebut? Di sisi lain, dukungan atas dugaan tindak kekerasan di dalam rumah tangga hingga keberanian Lesti untuk mengambil jalan melaporkan sang suami Rizky Bilar pun juga mendapatkan apresiasi dari para selebriti. Lantas, seperti inilah beberapa dukungan para selebriti untuk Lesti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tentu menjadi persoalan yang amat sangat serius dan paling banyak dialami perempuan, khususnya para istri. Kerap terjadi lantaran berbagai faktor, mulai dari faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya hingga faktor ekonomi. Kasus KDRT agaknya sulit untuk dihilangkan dan menjadi persoalan serius yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dunia. Di tanah air sendiri, kasus KDRT yang tengah mendapatkan perhatian serius adalah kasus dugaan KDRT yang diduga menimpa pedangdut Lesti Kejora yang diduga dilakukan sang suami Rizky Bilar. Dan seperti inilah pandangan hukum Islam perihal dugaan kekerasan di dalam rumah tangga yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangankan dalam rumah tangga, kekerasan di luar rumah tangga, Islam tidak punya konsep seperti itu. Kepada siapapun, kepada tetangga, kepada yang lebih kecil, kita harus banyak-banyak berbuat baik gitu loh. Nggak boleh nyakitin, nggak boleh ngecewain. Jangankan sampai mukul fisik, kita nyakitin hati orang aja, itu hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di atas muka bumi ini. This is the real Islam. Jangankan kepada sama manusia, kepada binatang pun kita harus menyayangi. Terhadap tumbuh-tumbuhan, pepohonan kita harus melindungi. Itulah Islam dan itulah Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman dan percaya pada hari kiamat kecuali ketika dia sudah menghormati tetangganya. Wa qala Nabi, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Di hadis yang lain, falyukrim dhaifahu. Muliakan juga tamu. Apalagi ini istri yang memang bagian dari hidup kita sampai akhir hayat menjemput gitu ya. Yang sehari-harinya memang hidup bareng. Kalau ke orang lain aja kita harus menyayangi, melindungi, mencintai, apalagi kepada istri. Apalagi kalau udah ada anak. Yang tidak lain, istri adalah ibu dari anak-anak kita. Kalau tidak dengan melindungi, menyayangi,
paling enggak kalau belum bisa berbuat itu ya nggak usah nyusahin. Kan konsep berumah tangga gitu, kalau kita belum bisa ngebahagiain orang lain ya jangan nyakitin gitu loh. Kita disuruh banyak ngebahagiain orang lain, apalagi pasangan hidup. Kalau belum bisa berbuat itu ya paling enggak nggak nyusahin, nggak nyakitin. Komnas Perempuan setiap hari menerima pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan yang paling banyak diterima adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka karena itu kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan yang sangat serius dan paling banyak dialami oleh perempuan khususnya sebagai istri. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, kami menerima kasus kekerasan terhadap perempuan itu lebih dari 3.000 kasus. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, jumlahnya sebanyak 2.527 kasus itu pada tahun 2021. Dan ini sekali lagi terus meningkat setiap tahun, dan di tahun 2022 ini bisa saja kemudian akan bertambah jumlahnya, dan ini akan kami sampaikan di awal tahun 2023. Artinya adalah kita perlu memberikan perhatian yang sangat serius bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus dugaan KDRT yang diduga menimpa Lesti sendiri memang terjadi pada Rabu malam 28 September 2022 lalu. Saat itu, pasangan Leslar diduga terlibat pertengkaran hebat di kamarnya hingga berujung pelaporan yang dilayangkan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini, pihak kepolisian pun juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga ada saat tindakan KDRT tersebut terjadi, di mana dilakukan di kediaman Leslar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Lantas bagaimanakah hukum Islam menilai tindakan Lesti yang melaporkan suaminya Rizky Bilar? Dan benarkah menurut hukum Islam, korban KDRT berhak untuk meminta jalan perceraian? Ya mereka ribut aja, ribut. Hal-hal yang diceritakan Enggak ada. Saya nggak sampai ke situ. Yang jelas mereka ribut sumber dari perselingkuhan. Ya. Kalau memang betul ya berarti itu kan pasti dilaporkan. Oh, berarti ada bukti. Dari perselingkuhan Ya itulah awalnya ribut. Ya Rizky bilang apa? Kok ribut terus itu? Memang nggak ada gimana mau dikatakan si Rizky bilang. Itulah berkepanjangan terus. Tapi sudah damai, udah selesai. Kenapa tiba-tiba si Lesti membuat laporan kepada polisi? Apa yang dilakukan oleh Neng Lesti ya betul ya. Ketika seorang suami belum bisa melindungi, menyayangi, menafkahi, apalagi terjadi perselingkuhan, ada nilai kekecewaan di rumah tangga. Padahal mungkin ada komitmen sebelumnya yang udah disepakati antara suami dan istri di awal menikah. Ya kalau ada apa-apa tuh masalahnya ya saling terbuka itu lebih baik. Saling cerita, saling berdiskusi, saling memberikan kepercayaan, saling setia. Kalau komitmen di awal seperti itu terus ada satu yang berkhianat, ya berarti udah masuk kategori ciri-ciri orang munafik kan. Jadi ketika ada salah satu pihak, misalnya suami berkhianat, dia selingkuh, menduakan istrinya, padahal itu sudah komitmen nggak akan ada hal itu, maka masing-masing punya hak. Misal perempuan untuk minta dibalikin ke rumah orang tuanya baik-baik, itu satu hal yang wajar. Dan itu tahapan yang menurut saya sangat-sangat baik. Bagaimana jika Lesti menuntut cerai misalnya dari suaminya? Saya rasa ketika seorang wanita sudah disakiti fisiknya, dia punya hak untuk menggugat cerai. Apalagi dengan sikap yang arogan sampai membuat istri ini betul-betul fisiknya terlukai, maka setiap perempuan berhak untuk menuntut haknya dan dia berhak untuk bahagia memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi dalam kasus ini mudah-mudahan apa yang Neng Lesti ambil secara sikap itu betul-betul sudah difikirkan secara matang. Kenapa? Karena jangan sampai berumah tangga tapi justru seperti terancam gitu. Berumah tangga tidak membawa ketenangan, tidak membawa kedamaian. Segala permasalahan itu
bisa dimaafkan lah selama tidak dengan menyakiti fisik. Di lain sisi, kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti memang menimbulkan pro dan kontra. Jika banyak pihak yang meminta Lesti bercerai berbeda dengan ayah angkat Bilar Izhar Wilendra dan Yudi Revan kakak Bilar yang menginginkan rumah tangga sang adik berdamai. Lantas apakah alasan dibalik keinginan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meninggalkan kabar terkait hak Lesti untuk meminta cerai, kasus dugaan tindakan KDRT yang diduga dilakukan Bilar memang menjadi kabar terhangat dan meraih banyak simpati. Diduga menerima berbagai kekerasan fisik seperti didorong, dibanting hingga dicekik di bagian leher hingga berujung jatuhnya Lesti ke lantai. Seruan dukungan kepada Lesti untuk menuntut haknya agar bercerai pun mengalir dari sejumlah masyarakat dan juga rekan selebriti. Namun, di antara ribuan gelombang dukungan tersebut, rupanya muncul sebuah suara lain dari ayah angkat Bilar, Izhar Wilendra. Ia tidak menginginkan jika jalan tersebut diambil menantu anak angkatnya Lesti Kejora. Ya, sempat menjadi fans Lesti Kejora jauh sebelum menikah dengan putra angkatnya. Izhar pun merupakan salah satu orang yang mendoakan agar keduanya benar-benar menikah saat itu. Beruntung, doa baiknya itu pun dijabah oleh Yang Maha Kuasa yang tidak kuasa membuatnya dilanda kebahagiaan yang amat besar. Namun kini, di tengah prahara rumah tangga anaknya, satu keinginan yang terus bersemayam di hatinya adalah sebuah harapan akan adanya keajaiban agar Lesti dan Bilar dapat kembali rujuk. Sama. Dia, aduh, Pak, awak kangen banget sama Dede. Nanti ada lagi kalimat, nanti saya sampaikan. Waktu itu diumumkan, saya senyum. Kita orang bertuhan, emangnya rezeki itu cuma dari televisi. Allah yang mengatur rezeki kita. Satu pintu tertutup, ada 99 pintu rezeki lagi masih terbuka. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dan saya yakin setelah ini kebenaran akan terungkap. Luar biasa settingan Allah. Luar biasa. Dan hampir rasa-rasanya kalau dibuat satu cerita itu mengharu biru dan orang bisa merinding. Kenapa? Kayak benar-benar ini campur tangan Allah ini luar biasa dalam hal ini. Jadi sebelumnya saya itu sebenarnya Lesti lovers. Jauh sebelum Bilar itu mengenal sosok Lesti, saya dari 2014 udah mengharu biru dengan sosok Lesti. 2014 dia ikut DA, saya udah nonton. Ini anak kecil ini seorang Lestiani. Yang saya kenal adalah Lesti Kejora, tapi sekarang saya manggilnya Dede karena panggilan kesayangan. Jadi bagi saya, Dede itu adalah idola yang menjadi menantu. Jadi kok ada sinetronnya, judulnya itu dulu idola, sekarang menantu. Sampai sekarang pun, walaupun nanti Dede jadi menantu saya, dia tetap adalah idola saya. Dan memang idola atau menantu idola. Jadi segala syarat untuk menjadi seorang menantu udah terpenuhi dari seorang Dede. Kesolehannya, rendah hatinya, mempunyai sifat empati, sopan santunnya, attitude dia, dan sayang dan cintanya dia kepada kedua orang tuanya pasti akan diaplikasikannya juga kepada mertuanya. Karena pemahaman agama seorang Lesti itu sudah sangat baik bahwa mertua adalah orang tuanya juga. Dia pasti dia akan sama berbuat baiknya terhadap mertua. Jadi seorang Lesti pasti akan benar-benar adalah sosok menantu idaman. Seorang Lesti pasti akan benar-benar adalah sosok menantu idaman.
Nizar. Keinginan yang sama pun juga diungkapkan oleh Yudi Revan, kakak Bilar. Di saat publik bergejolak meminta Lesti untuk menceraikan Rizky Bilar, Yudi pun memilih tidak ingin ikut campur terlalu banyak. Namun selama ini ia merasa bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar merupakan pasangan yang penuh cinta dan juga bucin satu sama lainnya. Sehingga ia pun juga berharap jika keduanya dapat menganggap semua yang terjadi adalah kerikil-kerikil kecil di dalam rumah tangga mereka dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik tanpa berujung cerai. Kalau pihak keluarga klien saya selalu menginginkan baik mereka kembali. Bahkan sebenarnya antara mereka ini tidak ada gimana saya bilangnya, mereka sering chattingan juga. Bahkan mereka sering video call ya, kalau nggak salah kan? Tanggal 5 Oktober masih video call. Masih video call. Terus, makanya saya bingung apa sebenarnya maunya Lesti. Istrinya klien saya. Klien saya nggak ada masalah kalaupun dia mau ditahan, tapi jangan sampai rumah tangganya cerai berai. Oh, artinya di sini memang Bilar tidak menginginkan. Oh enggak. Oh, Bilar nggak kepengen cerai Bang. Enggak. Kenapa Bang? Kenapa mungkin? Ya karena dia mencintai istrinya, satu, yang kedua dia punya anak. Dia berkeras, dia itu kata dia, oh saya nggak bisa cerai sama istri saya. Nggak ada kepikiran untuk cerai lah. Nggak mau dia pertahankan istrinya. Saya sih nggak tahu pasti Mas. Nah, kayak kita tunggu komitmen dari mereka berdua, karena kan belum ada nih yang berkomentar. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Ya cepat selesai. Nah, buat kalian berdua, Lesti dan Bilar, ya siapapun yang ini yang mencoba menghancurkan rumah tangga kalian, ya itu nggak usah diiniin gitu, nggak usah ditanggapin. Nah, cinta itu kan kalian berdua yang rasakan gitu, Mas. Nah, mudah-mudahan kalian utuh, balik lagi seperti semula, itu aja. Menurut saya sih Bilar baik ya, support, dukung semua keluarga, sama kawan-kawan juga dia bagus, tahu saya. Cuman kan banyak aja yang memanfaatkan keadaan saat ini kan, cari paywork, cari ini kan gitu kan. Nah makanya jangan sampai masalah ini berlarut, dan saya harap ya untuk semuanya ya saling inilah gitu, saling support gitu, karena kan ini masalah rumah tangga. Namanya ini rumah tangga ya, cinta itu kalian yang rasakan gitu kan berdua, nggak usah pikir omongan orang. Kedepannya bisa bersatu kembali dengan Oh iya pasti dong. harapan dari keluarga itu ya Mas ya? Pasti. Kalau kecewa sih ya kecewa ya Mas ya. Pokoknya doakan yang terbaik aja lah Mas kalau gitu. Saya doa yang terbaik buat netizen semuanya. Jangan terlalu menggiring-giring opini. Ya kan, namanya berumah tangga ya pasti ada lah hal-hal yang kerikil kecil itu pasti ada lah gitu kan. Ya saya harap ya buat Lesti dan Bilar bisa bersatu kembali. Di sisi lain, seruan dukungan kepada Lesti terus diserukan oleh sejumlah masyarakat dan juga selebritis di tanah air, termasuk sebuah gerakan yang diusung oleh penyanyi Melly Goeslaw. Lantas, untuk apakah gerakan tersebut dibuat? Dan benarkah pula hadirnya gerakan ini untuk mendukung keberanian Lesti untuk membawa kasus dugaan KDRT-nya ke pihak kepolisian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Meninggalkan kabar hak Lesti untuk bercerai hingga kakak dan ayah angkat Bilar yang berbeda pendapat, kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti memang menuai banyak reaksi publik. Untuk itu, berbagai dukungan pun diberikan kepada Lesti atas keberaniannya untuk mengungkapkan hal tersebut ke publik, hingga pelaporan yang dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu silam. Dan seperti inilah beberapa dukungan para selebriti untuk Lesti Kejora. Sangat menyayangkan sekali, karena jujur
mereka itu saya jadikan sebagai sebagai pasangan panutan. Harapan Devri untuk Kalesti, semoga Kalesti semakin bersinar, karirnya semakin sukses, terus juga bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk BBL. Nggak bisa ngomong lagi ya, aku takut salah gitu. Iya. Mungkin ada harapan gitu dari ibu. Buat ya kita buat Dede aja. Yes, buat kita sekarang buat Lesti sama BBL aja sih. Ya, semoga diberi kesehatan, kesembuhan, kesabaran gitu aja. Cepat pulih gitu, bisa beraktivitas kembali lagi. Kita kangen lihat dia manggung lagi. Kita hanya sekarang pokoknya dukung Dede sama Patih. Semoga tetap Lesti bisa ya. Lesti wanita kuat, wanita hebat. Untuk Lesti Kejora tetap jadi purnama yang menyinari semua wanita Indonesia, yang menginspirasi semua wanita Indonesia. Kami ada bersama Lesti. L for Love, L for Lesti. Silahkan Dek untuk ambil jalan yang terbaik lah. Jalan yang terbaik untuk Dede. Jangan salah untuk memutuskan. Dan silahkan putuskan yang lebih baik. Yang keluar dari hati sanubari Dede. Tanpa dorongan oleh orang lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.